beberapa sumber yang itu di web sama di modul dari BSI itu ada dari pengertian Eugene F. Brigham. Modal merupakan jumlah dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa atau akun-akun tersebut ditambah hutang jangka pendek yang dikenakan bunga. Kemudian untuk yang kedua dari Arnold B. Baker, modal merupakan barang konkret yang ada dalam perusahaan dan terdapat pada neraca debit atau berupa daya beli atau nilai tukar barang yang terdapat pada neraca bagian kredit. Kemudian yang ketiga ada dari Lawrence J. Kidman, modal merupakan pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang perusahaan miliki dan segala hal yang berada pada bagian kredit neraca perusahaan kecuali kewajiban yang saat ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada komentar dari teman-temannya? Izin menanggapi, Bu. Siapa? Dela. Dela. Oke, Dela, silahkan. Ya. Dari Mbak Atika tadi ada tiga pengertian modal dari para ahli ya, Mbak. Nah, menurut Mbak Atika itu kesimpulan dari tiga para ahli itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Menurut saya kesimpulan dari tiga pengertian yang sudah dijelaskan oleh Brigham, Baker, sama Kidman, modal itu merupakan sekumpulan dari harta yang dimiliki oleh pemilik, di mana itu terdapat pada neraca bagian kredit dan modal itu digunakan sebagai nilai tukar barang yang terdapat pada neraca bagian debit. Seperti itu. Ada lagi komentar? Ada komentar? Dari saya cukup ya, Bu. Terima kasih, khusus yang komentar. Atika, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Dela telah memberikan masukan bahwa tulisan atau tugasnya Atika ini belum dilengkapi dengan simpulan. Gitu? Nah, kalau pendapatnya banyak, terus apa maksudnya? Gitu? Nah, mesti ada satu simpulan sehingga ini maksudnya memberikan pemahaman pada saudara bahwa modal itu apa sih sebetulnya. Itu komentar saya. Yang kedua, ketika Atika mengambil pendapat seseorang, pasti ada dari sumbernya kan, dari buku. Buku itu pasti ada tahunnya, ya. Sehingga misalnya menuliskan seperti ini, maka pengertian modal menurut Brigham tahun berapa dalam kurung begitu. Ya, penulisannya kan begitu tulis penulisan ini. Saudara ini semester berapa ya? 4 ya. Saudara semester 1 ketemu Bu Susi di pengantar bisnis di 2 kelas ya? AB ya? Nah, nggak tahu saya lupa. Yang saudara atau yang kelas satunya ya? Nah, di awal kuliah ketemu dengan Bu Susi sepertinya saya mengingatkan bagaimana menulis tulisan ilmiah, baik itu tugas maupun makalah maupun apapun. Tapi sekecil apapun tugas itu, ini adalah tugas akademik yang semuanya rujukannya adalah pasti ada dan harus diakui. Kalau tidak diakui, maka kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi Brigham tahun berapa? Kemudian ada pustakanya, mestinya sumbernya, ya. Nah, saya tidak tahu apakah di antara saudara ada yang lengkap seperti itu. Ini hanya saudara,
membudayakan, membiasakan saudara itu berlaku seperti itu ya, ketika merujuk tulisan seseorang itu ya nanti diakui di pustaka ya, gitu. Dan ya saudara, memang ya, katakanlah saya bilang kemarin minimal 3, ya sudah saudara bilang 3. Ya, saudara memang kelompoknya maunya pas-pasan ya, jadi nilai itu ya cukup 2,0 gitu ya mungkin ya. Karena tidak ada, dari sini saya bisa melihat tidak ada upaya bagaimana performs ya lebih baik dari ekspektasi dosen gitu. Itu komentar saya. Saya nggak tahu yang lain. Tapi saya tadi melihat sepintas banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang banyak yang merujuk itu hanya dari satu buku, dari bukunya Bambang Rianto. Memang ada banyak pendapat modal. Ya ambil itu saja. Nah, bukan itu yang saya harapkan, saudara. Saya harapkan saudara itu meskipun sebentar itu melihat ada buku ini, ada buku itu, gitu ya. Nah, ini saudara saya mohon maaf dari sini itu tampak bahwa upaya ingin maju, ingin perform better itu kurang ya. Nah, sehingga ya mohon maaf ketika saya nanti menilai juga hal-hal itu akan menjadi menjadi kriteria ya kan, minimal 3 padahal nilai minimal itu 2. Nah, apalagi minimal 3 tidak memenuhi semua tuntutan atau permintaan tugas. Simpulkan, tidak ada simpulan, berarti 2 minus. Kan begitu saudara, ya. Nah mohon seperti itu saudara sadari, dan sehingga ketika saudara sudah mengumpulkan tugas, saya sudah mengumpulkan tugas setiap saat kok nilainya mepet ya. Nah, inilah salah satu kualitas tugas yang saudara buat. Jadi ya saya sebagai penilai akan menghargai mereka yang kerja keras, mereka yang perform lebih baik dari syarat minimal, berarti dia dapat nilai tidak minimal jika itu dilakukan. Nah, itu saudara catatan dari saya ya. Nah, jadi jangan lagi diulangi. Dan saudara, jadi mahasiswa itu saudara, jangan asal-asal gitu ya. Mengerjakan tugas ini kecil, ini cuma pengertian. Bukan itunya saudara sebetulnya. Itu gampang banget, tugas ini sangat gampang. Dalam waktu 10 menit saudara mungkin bisa mendapatkan pengertian lebih dari 5 ya. Sehingga pengorbanan waktunya saudara juga minim ya. Pelit mengorbankan waktu untuk belajar. Nah, sehingga ya mohon maaf, nuntut nilainya ya jangan terlalu. Gini saudara, bukan berarti Bu Susi mungkin di antara semua dosen Bu Susi itu paling strict kayaknya ya. Karena saya melihat nilainya dosen-dosen itu semua bagus. Bagaimana membedakan, dan itu akan menjadi catatan asesor manapun, baik nasional maupun internasional. Masa kelas nilainya di atas 3,4, 3,3. Apa ya? Coba saudara perhatikan, dari semua nilai, siapa yang memberi nilai 2,0? Mata kuliahnya siapa? Bu Susi. Saudara protes? Silakan, kalau mau protes malah saya beri nilai aslinya di bawah 2. Kan gitu. Nah, sehingga Bu Susi memang memberikan itu sesuai dengan, insya Allah ya, sesuai dengan tangkapan mata Bu Susi ya. Kalau subjektivitasnya mungkin juga ada, tapi insya Allah saya berusaha tidak subjektivitas ya. Kalau sering membantu, kalau pejabat kelas itu pasti nilainya tidak. Itu tidak menjadi perhitungan saya ya. Nah, itu saudara. Jadi camkan saudara sebagai pendidik juga begitu. Berarti kan nggak mendidik, kok nggak mendidik? Justru itu yang mendidik. Dengan saudara, loh saya, lah performa saya seperti ini, makanya saya cuma dapat 2,5. Lah teman saya itu kerja kerasnya seperti makanya dapat 4 gitu ya. Dan khususnya kan tidak takut sampai nilai 4. Nah, itu tolong saudara. Karena ini masih awal, saya ingatkan itu. Cuma khusus aja, yang lain santai saja. Ya silakan. Saya sudah mengingatkan terutama pada dosen-dosen muda, harus ada daya bedanya nilai itu. Kalau nggak ada daya bedanya gimana? Pembedanya. Kasihan dong yang kerja keras. Ya nggak ada bedanya.
Nah, kalau misalnya nggak ada bedanya, ya untuk apa bekerja keras? Itu tidak memotivasi mahasiswa, tidak mendidik. Nah, gitulah saudara. Ya, jadi besok kalau saudara jadi guru juga pulang nggak bijaksana. Kok nggak bijaksana? Bijak lah. Karena apa? Jika saya nggak bijaksana, saya hanya berdasarkan nilai asli, itu mungkin yang nggak lulus banyak banget. Kalau sudah diremedi, ya sudah diremedi. Dan remedial teaching selalu saya berikan setiap setiap habis kuis atau tugas apapun pasti ada remedial teaching-nya di sana. Nah, sehingga kalau saya nuntut tinggi ya boleh dong, karena menurut saya sudah memberikan lebih gitu ya. Nah, gitu. Itu saja saudara. Ya karena ini saya nggak akan terlalu banyak berkomentar, tapi satu saja cukup mewakili teman-temannya. Jadi saudara introspeksi ya. Tugas saudara seperti apa, itulah nanti prestasi yang saudara dapatkan untuk tugas pertama. Nah, sekarang tugas kedua. Terima kasih Bu Susi. Sama Silakan. itu Bu, ini Danis minta di ACC karena tadi pindah dari Facebook. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, saya lupa ngedit saya. Ya sudah, ya. Tugas kedua, siapa yang mau presentasi? Saudara jangan, nanti dikomentari, males gitu. Ya sudah, kalau saudara memang tidak mau dikomentari, ya nggak usah dibahas, nggak ada pembelajaran, nggak ada proses pembelajaran kan kalau tidak ada komentar dari dosen. Emang saudara senang kalau tugas apapun nggak ada komentar sama sekali? Itu justru nggak mendidik, gitu lah. Makanya Bu Susi selalu ada perwakilan, 1 atau 2 atau berapa ada. Jika ada kesalahan yang serupa, itu berlaku untuk semua. Gitu. Jadi saya tidak tertuju pada satu orang yang presentasi, saya malah berterima kasih kepada Atika yang mau menunjukkan tugasnya, pekerjaannya, sehingga kalau saya beri komentar apapun itu kan untuk kebaikan, ya. Nah, jadi positive thinking saja, sudah. Silakan. Saya, Bu. Siapa? Amanda. Sama Afifah, Bu. Amanda dan Afifah. Sebentar ya, Amanda. Sebentar, saya ambil dulu pekerjaannya. Yang mengunggah Amanda ya? Afifah, Bu. Oh, lagi ada Amanda Bella tuh. Beda nggak? Ada aduan Amanda? Tugas 1B kan, Bu? 1B? Yang mengunggah Afifah, Bu. Oh, tapi Amanda kok juga ada Amanda Bella Paramita? Oh, itu saya Max Asdon aja, Bu. Oh. Nggih. Afifah yang enggak ya? Mana ya Afifah? Sebentar. Aduh. Mana ya Afifah? Afifah Tripuji, oke. Ini Afifah? Iya, Bu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu Susi atas waktu yang telah diberikan buat saya sama Afifah. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk analisis struktur kekayaan dan struktur finansial. Baik, Ibu. Jadi, kami di sini mengidentifikasi dan menganalisis dari PT Matahari Department Store Tbk. Jadi, untuk yang yaitu
Untuk pendahuluan terdapat latar belakang, itu PT Matahari Department Store itu memiliki sejarah yang panjang dalam dunia retail di Indonesia. Memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober 1958 yang membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Baik, untuk profil perusahaannya itu nama usahanya yaitu PT Matahari Department Store Tbk untuk bidang usaha di bidang retail, dan untuk jenis produk yang dijual yaitu pakaian, aksesoris, tas, sepatu, serta kosmetik. Dan untuk jenis perusahaan yaitu usaha perseroan. Untuk analisis struktur kekayaan dan struktur finansialnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Menurut Kasmir, di tahun 2014, laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Baik, untuk isi dari laporan posisi keuangan PT Matahari Department Store yaitu untuk periode 31 Desember 2020 di kolom aset yaitu terdapat aset lancar dan juga aset tidak lancar atau aset tetap. Untuk aset lancar terdapat akun kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain pihak ketiga, piutang lain-lain pihak berelasi, persediaan, pajak dibayar di muka, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, beban dibayar di muka, serta aset lancar lainnya. Dan untuk akun-akun yang terdapat di aset tidak lancar atau aset tetap, yaitu ada uang muka pembelian aset tetap, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset hak guna, sewa jangka panjang, uang jaminan, properti investasi, investasi pada instrumen ekuitas, dan juga aset tidak lancar lainnya. Dan di sisi liabilitas dan ekuitas, yaitu terdapat liabilitas, yang pertama liabilitas lancar, itu terdapat akun pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak PPh badan, utang pajak lain-lain, akrual pihak ketiga, akrual pihak berelasi, kewajiban sewa jangka pendek, kewajiban imbalan kerja jangka pendek, serta penghasilan tangguhan. Dan untuk akun yang terdapat pada liabilitas tidak lancar atau liabilitas jangka panjang, itu ada akun kewajiban sewa jangka panjang dan kewajiban imbalan jangka panjang. Dan untuk akun-akun modal atau ekuitas, terdapat akun modal saham, akun tambahan modal di setor, saham treasury, cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan, saldo laba dicadangkan, saldo laba tidak dicadangkan, serta kepentingan non kendali. Untuk selanjutnya yaitu analisis struktur kekayaan. Jadi di sini menggunakan perhitungan dengan metode relatif serta absolut. Jadi untuk total untuk menghitung dengan relatif itu yang pertama aset lancar itu ini dalam jutaan rupiah ya tadi di laporan posisi keuangannya. Jadi untuk total aset lancar itu 1.610.213 rupiah. Jadi untuk total aset tetap yaitu 4.708.861.000.000 rupiah dan jumlah total asetnya yaitu 6.319.074.000.000 rupiah. Jadi untuk menghitung aset lancar yaitu dengan aset lancar dibagi total aset dan dikali 100%. Untuk aset lancar hasilnya yaitu 25% dan aset tetap hasilnya yaitu 75%. Untuk absolut yaitu perbandingan dari absolut yaitu 1:3. Jadi dapat kami simpulkan berdasarkan perhitungan persentase dari struktur kekayaan dapat diketahui bahwa proporsi aset
tetap itu lebih besar daripada aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak aset tetap, maka beban bunga akan terlalu tinggi dan menghasilkan laba yang rendah. Dikutip dari Brigham, Weston dan Huston tahun 2000. Dan selanjutnya kemungkinan jika aset tetap lebih besar dari aset lancar, maka perusahaan lebih mudah memperoleh pinjaman dari pihak luar. Dan selanjutnya yaitu analisis struktur finansial yang akan dipresentasikan oleh teman saya Afifah. Silakan Afifah. Baik, saya akan lanjutkan mengenai analisis struktur finansial. Di sini tertera liabilitas PT Matahari Department Store sebesar 5.737.956 juta rupiah, sedangkan untuk ekuitas memiliki jumlah 581.118 juta, dengan jumlah total pasifa atau liabilitas dan ekuitas sebesar 6 triliun 319 miliar 74 juta rupiah. Untuk cara perhitungan rasio relatif sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk liabilitas, yaitu total liabilitas dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas, lalu dikali 100%, di sini liabilitasnya memiliki relatif 91%, sedangkan untuk ekuitas, cara menghitungnya adalah total ekuitas dibagi total liabilitas dan ekuitas dikali 100%. Di sini untuk ekuitas, rasio relatifnya sebesar 9%. Untuk absolut, itu adalah perbandingannya jadi 10:1. Berdasarkan perhitungan persentase di atas, dapat diketahui bahwa proporsi liabilitas lebih besar dari proporsi modal. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kekayaan PT Matahari Department Store Tbk dibiayai oleh modal asing atau pinjaman. Pinjaman yang lebih besar dari modal berarti perusahaan tidak memungkinkan untuk mendapatkan pinjaman karena tidak dapat dijamin dari modalnya yang lebih kecil. Sekian dari presentasi saya dan Amanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanda dan Afifah. Ada komentar dari temannya? Ada komentar? Tidak ada komentar. Tidak ada. Oke, saya berkomentar. Tugas ini bagus, ya, bagus. Jadi strukturnya cocok, ya. Kalau ini tugasnya seorang mahasiswa. Jadi di sini ada ada pendahuluannya, yes, apapun lah, paling tidak itu ada pendahuluannya, karena di sini kan ada tujuannya adalah menganalisis struktur modal, struktur kekayaan dan struktur finansial. Nah, itu kan, jadi jelas, dia ada latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian oke lah profil perusahaan untuk penambah ini nggak masalah. Kemudian ada analisis. Nah, analisis kemudian setiap analisis meskipun sedikit itu ada simpulannya, ya, ada simpulannya. Sebetulnya bisa saja simpulan ini diperkuat lagi dengan ini ya di bagian terakhir misalnya karena ada pendahuluan, karena ada penutup ya simpulan isinya misalnya. Nah, saya apresiasi juga simpulan yang pertama ini ada dasarnya teori. Nah, itu saudara membaca kan? Nah, itu saudara yang saya inginkan. Jadi kalau Bu Zim bertugas itu pasti ada visi, ada misi di balik itu semua. Ya, bacalah saudara baca. Ya, meskipun sedikit itu baca, sehingga ketika saudara menyimpulkan ada dasarnya itu bagus. Nah, sayangnya di simpulan kedua saya nggak tahu ini ada dasarnya atau tidak, tapi tidak dituliskan ya di sini ya. Pasti akan lebih baik jika ada dasarnya. Ya, jadi ini saya
catat sebagai pekerjaan yang bagus ya. Kalaupun misalnya posisi memberi nilai ya tidak standar, minimal ya pasti plus ya, plusnya berapa. Nah, itu kita lihat ini ya. Tapi paling tidak ini sudah memenuhi indikator-indikator yang harus ada pada sebuah tugas orang mahasiswa. Nah, kemudian kalau ada typo sedikit ya, saya luruskan aja. Tadi mana ya tadi ya? Kok saya bertanda tadi ya? Lupa saya ada kok tadi di atas ini. Tapi yang di bawah ini menuliskan persentase itu persentase ya, dari percentage ya, bukan persen ya. PERSENTASE, persentase dari percentage ya bahasa Inggrisnya. Di bahasa Indonesia kan persentase. Nah, itu kan 2 kali disebutkan salah ya. Nah, bagus saudara. Nah, sebetulnya kalau saudara membacanya lebih banyak lagi ya, saudara akan bisa menganalisisnya lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi saudara. Ya. Nah, sebetulnya bukan seperti ini saja. Coba kita lihat ya proporsinya. Aset lancar 25%, aset tetap 75%. Nah, berarti investasi ada di aset tetap. Oke, boleh. Nah, kemudian tadi di struktur finansialnya, di struktur finansialnya, liabilities-nya 91%, ekuitasnya 9%. Nah, sebenarnya silang bisa kan, saudara? Jadi, menganalisis itu bisa pada satu tabel yang sama, bisa disilangkan. Bisa kan? Misalnya saja, pasti akan bisa dikomentari begini. Berarti aset lancar dan aset tetap, aset lancar semuanya dibiayai dengan liabilities. Sebagian aset tetap juga dibiayai dengan liabilities. Nah, sebetulnya saudara bisa lebih dalam lagi, liabilities yang mana, jangka pendek atau jangka panjang? Ya, jangka pendek atau jangka panjang? Jika ada aset jangka pendeknya, misalnya ya, ada aset tetap yang dibiayai oleh liabilities jangka pendek misalnya, apa yang bisa terjadi? Bayangkan saudara, liabilities jangka pendek itu dalam jangka dekat sudah harus dilunasi. Padahal saudara tahu bahwa aset tetap itu perputarannya lama, ya kan? Misalnya aset tetap apa ya di sini misalnya aset tetap bangunan misalnya mesin, coba depresiasinya berapa puluh tahun, ya. Misalnya di sini nggak ada rinciannya. Kalau misalnya ada rinciannya, sudah bisa mendiskusikannya lebih banyak lagi. Nah, seperti itu saudara. Jadi ketika menganalisis, biasakan menganalisis itu compare and contrast. Compare dari satu tabel yang sama, ya, kontrasnya dari beberapa tabel disilangkan gitu. Itu sangat manis banget. Nah, saudara saya minta punya kebiasaan seperti itu, karena nanti ketika saudara menulis skripsi, nah ketika ada tabel-tabel itu tidak hanya melulu begini, kalau posisi mesti untuk apa menuliskan isinya tabel itu lagi ya, ya dibacakan lagi, dinarasikan, hasilnya sama ya tidak, ya dari angka yang ada itu diperbandingkan dan dikontraskan dengan tabel yang lain. Nah seperti itu saudara ya. Tapi ini sudah bagus, ya sudah bagus, sudah mengarah ke sana. Tinggal untuk lebih excellent lagi, Bu Susi memberikan masukan itu. Nah, ini loh saudara, ya hal-hal semacam ini loh saudara yang makanya meskipun saya nggak membahas semuanya, tapi dari satu contoh itu kan saudara sudah oh begitu yang lebih baik gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua. Silahkan kalau oh saya sudah Bu, ya sudah alhamdulillah. Nanti kan ketika Bu Susi koreksi kan akan ketahuan, ya kan? Nah, tapi tulisan ini, tugas ini saya sudah catat ini bagus ya. Ya. Bagus. Terima kasih Amanda dan Afifah. Saya tadi lupa ya, yang Atika tadi kok saya malah nggak nyimpulkan ya. Yang modal tadi ya saudara ya, setelah
tadi si Della memberikan masukan simpulannya seperti apa. Satu capek banget saya itu Sabtu itu nggak istirahat mulai pagi sampai malam. Ada ini, ada pekerjaan tugas asosiasi itu loh. Jadi ya Allah, kalau capek pasti penyakitnya batuk dan keluar. Nah, saudara, sampai apa tadi? Oh ya, pekerjaannya Atika tadi kok saya belum menyimpulkan. Tadi ketika Della sudah minta disimpulkan, kemudian Atika mencoba menyimpulkan. Nah, dari simpulan itu sebenarnya kalau itu pendapatnya ahli ya sudahlah, kita nggak akan, tapi paling tidak kita akan tahu bahwa ternyata modal itu bisa dimaknai sebagai ada pendapat yang mengatakan bahwa modal itu ya yang ada di sebelah pasifa, liabilities dan ekuitas kan gitu. Tapi bisa juga dalam bentuk aset-aset gitu ya. Oke, sebenarnya benar. Berarti ada modal aktif dan modal pasif kan gitu. Modal aktif itu dalam bentuk aset, dalam modal pasif dalam bentuk kewajiban dan ekuitas. Kan gitu saudara. Nah, itu kata simpulan yang bisa diambil oleh Atika sebenarnya, karena dari definisi yang disajikan oleh Atika itu ada satu pengertian yang menganggap modal itu yang ada di pasifa, tapi juga yang ada di aktiva. Jadi ada dalam bentuk modal aktif dan modal pasif. Itu ya saudara ya. Jadi mungkin ada di antara saudara yang ketika definisi itu modal itu di sebelah pasifa, ya silakan ya. Tapi prinsipnya ada yang berpendapat modal itu di aktiva dan pasifa. Sehingga memang sebetulnya ada pengertian modal aktif dan modal pasif. Modal aktif itu yang ada di aktiva, modal pasif itu yang ada di pasifa. Gitu. Nah itu saudara, cukup satu-satu saja perwakilan. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan, ada diskusi? Ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa presensi ya, saudara ya. Tidak ada, tidak dilanjutkan. Mohon maaf saudara, saya itu sebenarnya nggak boleh ngomong banyak ini. Dan ngomong batuknya keluar. Saya lanjutkan masih pada sudah bisa dilihat PPT saya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, lanjutnya ya, kemarin ini sudah, sekarang kita ini. Artinya kita tetap menggunakan data laporan keuangan saudara. Ya. Sebentar, saudara baca dulu ini.
Mohon maaf saya tutup dulu ya Saudara ya share screen-nya ya. Nah, ini Saudara, seperti apa yang tadi saya sampaikan ya. Artinya analisis itu bisa compare and contrast ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada keadaan normal, aset lancar ya, itu kalau di biaya modal asing oke. Aset tetap dan persediaan besi. Persediaan besi itu persediaan minimal yang harus ada di perusahaan. Jadi misalnya saja ada banyak penyebutan Saudara ya. Setiap buku ada penyebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan persediaan besi, ada yang menyebutkan saya lupa. Saya biasa menggunakan persediaan besi soalnya ya. Pokoknya persediaan yang harus ada. Nah, aset tetap dan persediaan besi itu idealnya dibelanjai dengan modal sendiri karena aman kan? Aset tetap perputarannya lama dan sebagainya. Kalaupun aset tetap itu dibelanjai modal asing, maka sebaiknya modal asingnya yang jangka panjang. Jangka panjangnya seberapa panjang? Nah, harus sebaiknya lebih panjang umurnya dibandingkan dengan umur aset tetap. Jadi misalnya jangka panjangnya 20 tahun, aset tetapnya umurnya 10 tahun atau 15 tahun. Nah, gitu ya. Nah, ini Saudara, ini dalam manajemen keuangan itu menjadi perhatian. Harus diperhatikan ketika menata sumber dana ya. Dan ketika menata fungsi pembelanjaan, fungsi alokasi dana yang nanti akan muncul di sebelah aset yang pertama kali kita belajar itu Saudara ya. Nah, itu Saudara, itu harus menjadi mendapatkan perhatian ya. Kemudian jika keadaan modal sendiri kurang cukup membelanjai aset tetap dan persediaan besi, kondisinya akan seperti ini ya. Kemudian di sini adalah keadaan di mana modal sendiri lebih dari cukup membelanjai aset tetap dan ini bagus, ini paling aman seperti ini memang ya. Tapi kan nggak mungkin ya Saudara ya, nggak mungkin lah semua perusahaan itu dibiayai oleh modal sendiri ya. Dan Saudara, ya nanti ketika dalam perhitungan biaya modal nanti Saudara akan lebih paham lagi ya. Prinsipnya itu Saudara. Jadi mungkin nanti dari analisis Saudara yang tadi sudah dilakukan, Saudara lanjutkan dengan mencoba mencermati ini dari setiap laporan keuangan yang sudah Saudara buat. Laporannya tetap saja apa yang sudah Saudara cermati kemarin ya. Nah, itu saya kira ini tidak terlalu sulit Saudara. Kemudian, nah ini saya sudah katakan bahwa manajemen keuangan itu bisa dipakai untuk melihat kinerja keuangan. Kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Karena apa? Bisa dilihat bagaimana struktur modalnya, bagaimana struktur finansialnya, ya. Nah, kemudian juga bagaimana struktur pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, apakah seimbang atau tidak. Nah, dan banyak lagi, Saudara. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan itu perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. Harus tahu betul, ya, harus tahu betul.
yaitu dengan melihat pada melakukan analisis laporan keuangan. Nah, untuk materi analisis laporan keuangan ini, Saudara, saya hanya memberikan sepintas saja, Saudara, karena ada mata kuliah tersendiri kan tentang analisis laporan keuangan. Saya tidak tahu Saudara sudah menempuhnya atau belum. Oh, belum. Di semester berapa ya? Jadi ini nanti hanya Saudara ya, nggak banyak-banyak ya. Prinsipnya saya hanya menunjukkan bahwa ini loh untuk bisa melihat kinerja keuangan atau untuk mengambil keputusan keuangan, rasio-rasio ini atau analisis laporan keuangan ini perlu dilakukan. Gitu. Itu saja. Prinsipnya di situ saya akan menyampaikan. Tapi kajian mendalam tentang analisis laporan keuangan itu silakan nanti dipelajari pada mata kuliah analisis laporan keuangan secara khusus ya. Tapi paling tidak saya sudah memberikan ya supaya nyambung karena saya ada kepentingan kinerja keuangan itu untuk pengambilan keputusan kan Saudara ya, sehingga memang saya ada keperluan untuk itu, jadi supaya tak terputus apalagi Saudara belum mengambilnya maka saya sampaikan sedikit. Nah, modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nah, saya sudah bilang dari awal bahwa manajemen keuangan memerlukan laporan keuangan akuntansi, ya kan? Yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Namun, manajemen keuangan akan melihatnya dari sisi yang sisi laporan keuangan, ya, bukan akuntansi keuangan, ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Nah, pada laporan posisi keuangan sebetulnya di sana bisa dilihat berapa aset untuk operasi. Untuk menjalankan usaha itu berapa operating aset. Kalau akuntansi keuangan kan tidak memperhatikan itu Saudara ya, yang penting neracanya seimbang ya sudah selesai. Tapi kacamatanya manajemen keuangan beda. Dia akan melihat berapa aset untuk operasi. Dari aset yang digunakan sekian ini, berapa hasil ya dari aset operasi ini. Nah, itu Saudara, sampai ke sana. Sehingga dari sana akan bisa melihat kualitas kinerja keuangan perusahaan. Efektivitasnya, efisiensinya kan gitu. Nah, itulah manajemen keuangan. Ya. Sehingga kalau saya pribadi mengatakan manajemen keuangan itu sebetulnya memang lebih sulit menurut saya. Akuntansi keuangan itu sesuatu yang pencatatan itu enggak sulit Saudara ya. Ya cuma itu saja Saudara. Mencatat itu enggak sulit. Oh, sudah jelas transaksinya ada, tinggal input saja. Nah, memaknai itulah yang sulit. Ya, sama halnya ketika Saudara belajar statistik. Ya. Ini ada data. Input dengan software tertentu. Nah, kemudian kalau hasilnya seperti itu, maksudnya apa kan gitu ya. Nah, sama, di sini juga begitu. Ya. Nah, selain aset operasi, maka di sana juga akan diketahui sisanya adalah aset non-operasi, non-operating asset. Aset yang tidak digunakan untuk operasi. Nah, tidak digunakan untuk operasi berarti digunakan untuk apa? Gitu, Saudara. Digunakan untuk apa? Oke, investasi jangka pendek misalnya. Hasilnya berapa? Nah, seperti itu. Kelanjutannya akan seperti itu. Kemudian juga akan bisa diketahui modal kerja operasi, operating working capital. Juga akan diketahui modal kerja operasi bersih atau net operating working capital. Dan total modal operasi atau total operating capital. Nah, ini sangat penting ya. Saudara bisa menghitungnya karena nanti untuk mengambil keputusan apakah kinerja ini bagus atau tidak, itu dasarnya ada dari rasio-rasio analisis data-data yang ada di laporan keuangan. Ya, jadi yang bisa dianalisis itu umumnya sumbernya dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
dari sana biasanya ya. Meskipun yang lainnya juga bisa, tapi di analisis laporan keuangan umumnya perhatian terbesar pada dua laporan keuangan tersebut. Nah, nah ini perlu saudara screenshot ya. Aset operasi. Aset operasi meliputi kas, sekuritas yang dapat diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, aset tetap untuk operasi perusahaan. Jelas, ya kan? Aset operasi. Aset non operasi adalah sekuritas di atas jumlah yang layak untuk operasi perusahaan. Nah, kalau tidak ada informasi ini ya mungkin saudara berasumsi saja. Kemudian investasi pada anak perusahaan dan tanah untuk kegiatan di masa yang akan datang, yang sifatnya untuk investasi, bukan untuk operasi perusahaan. Misalnya, untuk operasi perusahaan itu sebenarnya cukup tanah dengan luasan 1.000 meter persegi misalnya. Tetapi perusahaan memiliki 5.000 meter persegi. Oke, berarti yang lain itu kan untuk kegiatan yang akan datang itu tidak dimasukkan dalam aset operasi. Karena kurang fair ya ketika ada aset-aset tetap yang tidak digunakan untuk operasi, tapi itu nanti dipakai sebagai dasar pengukuran kinerja, ya. Nah, tidak fair kan? Tidak digunakan untuk operasi kok dihitung gitu ya, nggak bisa. Nah, kemudian modal kerja operasi adalah jumlah aset lancar, dan modal kerja operasi bersih adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Kewajiban lancar yang tidak membayar bunga ada enggak ya? Apa? Utang pajak misalnya ya. Entah. Kalau utang bank meskipun jangka pendek kan ada bunga. Nah, kemudian total modal operasi adalah net operating working capital ditambah net fixed asset. Oke. Udah ya. Nah, bentar. Oke, nggak usah ini, saya pakai anu aja. Saudara sudah punya data laporan keuangan. Saya akan memasukkan saudara ke breakout room supaya masing-masing kelompok bisa berdiskusi dengan bebas ya. Ada berapa kelompok saudara di kelas ini? PC? Sebentar, Ibu. Ada 19, Bu. Banyak banget. Iya, Ibu, karena satu kelompok itu 2. Salah pada. Dan saya bagi menjadi 19 breakout room sesuai kemarin dari tugas kelas ya. Penanggung jawab kelas sudah membagikan Anda kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, silakan. Saya sudah siapkan. Oh, ini sudah ada. Loh, kok 3? Saya nggak tahu, ini kok otomatis begini ya? Apakah Gian bersama Vina kelompoknya? Tidak. Oh, sebentar. Saya berarti harus, berarti nggak bisa begitu ya? Ya, sebentar.
Sebentar saudara ya, saya salah setting. Saudara jangan join ya saudara ya, jangan join dulu ya, karena ini saya salah setting. Iya, Ibu. Silahkan saudara join sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh, saya yang saya yang harus. Penanggung jawab kelas siapa ya? Saya, Bu. Saya siapa? Atika, Bu. Oh, Atika. Sebentar, Atika. Iya, Bu. Silakan Atika membantu saya untuk masukkan nama teman-temannya ya di 1, 2, dan 3. Atau ada lagi yang mau membantu Atika? Nggak bisa, nanti saya tambahkan jadi co-host lagi. Atau Atika, silakan Atika. Baik, Bu. Silakan bagi yang sudah terbentuk di ini, saudara bisa bergabung di room-nya sesuai kelompoknya, kelompok berapa, saudara?
Kalau sudah bisa masuk, silakan masuk ke kelompok masing-masing ya. Gimana Atika, ada masalah? Nggak ada, Bu. Ini masih proses. Oh ya, silakan. Nggih.